Salam. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GPIB Pelita dari sektor 1 sampai sektor 12. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya semangat persekutuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan tetap menyala, sehingga melalui ibadah ini namanya semakin dikenal oleh seluruh ciptaan. Pemberita firman dalam ibadah keluarga Rabu 17 Februari 2021 saat ini adalah Bapak Pendeta Saukota. Jemaat, kami mengundang berdiri untuk memuji namanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 3, Tuhanku Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa pada malam hari ini, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah ini dari awal pertengahan, hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, mari kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 18 ayat 47 sampai 51. Mari kita bermazmur. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku.
yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Kita menyambut pembacaan mazmur menyanyi dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama, Suaramu Kudengar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membacakan firman Tuhan di malam hari ini, biarlah kita memohonkan pimpinan Roh Kudus menuntun kita semua di dalam mengartikan firman ini bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Dalam suasana keakraban sebagai anggota-anggota keluarga dalam rumah tangga kami masing-masing yang sementara mengikuti ibadah rumah tangga ini secara online. Kami sadar, kami yakin inilah maksud Tuhan dengan kami, supaya di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami sebagai keluarga anak-anak Tuhan, terjalin keakraban yang utuh antara orang tua dan anak, suami dan istri, anak dengan anak, supaya mulialah kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Saatnya di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan Bapa. Satu hal yang kami sadari bahwa kami tidak akan mampu mengerti dan menghayati firman Tuhan ini jikalau Tuhan tidak memberikan kepada kami kemampuan dan pengetahuan untuk memahaminya. Karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah oleh pimpinan Roh Kudus itulah kami belajar dan terus belajar menghayati bahwa Kristus Tuhan yang adalah penyelamat hidup kami, Ia adalah Allah yang kekal dari kekal, yang patut kami miliki, yang patut kami muliakan,
dan yang patut kami sampaikan bagi dunia ini melalui kehadiran kami, supaya kemuliaan Tuhan itu nyata bagi seluruh manusia dunia ini. Kami mohon ya Bapa yang Maha Kudus, hadirlah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami saat ini juga, dan berbicaralah bagi kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan firman hidup itulah kami berdoa. Amin. Jemaat, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang berdiri. Kita akan membaca bersama dari Perjanjian Baru, surat Rasul Yohanes yang pertama Yohanes pasal yang kelima, pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, yang menyatakan demikian: sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikian pembacaan kita, saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam dan shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah ini secara online. Meyakini Yesus Kristus itu sebagai manusia sejati dan Allah sejati. Meyakini bahwa Yesus Kristus itu berasal dari Allah sendiri adalah merupakan hal yang terlalu sulit untuk diterima oleh akal dan pikiran manusia hingga masa kini, saudara-saudara. Hal seperti itu bukan saja baru kita hadapi dan kita alami di masa kini, tapi jauh di saat gereja Tuhan mulai berkiprah dalam sejarah perkembangannya di dunia ini. Persoalan tersebut sudah menjadi buah pembicaraan, buah perbincangan, buah perdebatan, bahkan penolakan. Ambil saja contoh ketika Yohanes menulis surat ini kepada jemaat binaannya, yang menurut para ahli tafsir jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, hidup mereka
sementara berada di tengah-tengah perselisihan yang mengarah kepada perpecahan akibat masuknya ajaran baru yang diajarkan oleh aliran yang menamakan dirinya orang-orang gnostik, orang-orang yang berpikir secara ilmu pengetahuan dan matematika. Menurut mereka, Yesus hanya manusia biasa, seperti manusia-manusia biasa lainnya yang ada di dunia ini. Ia lahir dari seorang manusia perempuan biasa, dan karena itu ia bukan Allah. Menurut pandangan mereka, tidak mungkin Allah yang memiliki sifat keilahian yang tinggi itu bisa masuk dalam tubuh manusia biasa. Bagi mereka, Yesus hanya bisa menerima kenyataan ketika ia berada di Sungai Yordan, di saat ia dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis. Maka ada wujud ilahi Kristus yang masuk ke dalam tubuh Yesus. Tapi tidak mengadakan persenyawaan dengan tubuh Yesus. Artinya wujud ilahi Kristus itu tidak tinggal diam di dalam tubuh Kristus untuk selama-lamanya. Tetapi di saat Yesus hendak menjalani masa penderitaan dan kematian di kayu salib, maka wujud ilahi Kristus itu pun keluar dari tubuh Yesus, meninggalkan Yesus sebagai manusia biasa kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dikatakan atau diajarkan oleh aliran Gnostik itu sangat mempengaruhi iman warga jemaat binaan Yohanes tadi. Dan karena itu Yohanes ingin untuk menulis surat ini sebagai sebuah sikap untuk menasihati dan mengarahkan mereka bahwa Yesus benar adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ia lahir dari Allah dan itu disaksikan oleh Yohanes sendiri dengan mata kepalanya. Yohanes mau katakan, aku melihat, aku memegang, aku meraba tubuh Yesus yang berasal dari Allah tadi. Dia adalah wujud ilahi Allah yang harus dipercayai oleh semua orang, khususnya mereka yang percaya
pada Dia sendiri, saudara-saudara. Sebuah pemahaman yang bersumber pada akaliah, dan itu berlangsung sampai dengan hari ini di dalam kehidupan modernisasi yang kita semua rasakan, bahwa acap kali status Yesus, kedudukan Yesus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati itu dipersoalkan, bahkan ditolak oleh manusia dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa begitu? Karena manusia selalu berpikir secara akaliah mereka. Mereka tidak menginginkan apa yang ada pada pola pikir mereka itu dikalahkan oleh pemahaman iman yang belum tentu itu adalah benar. Dianggap samar-samar, saudara-saudara. Bahkan kita harus menyadari bahwa di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, di tengah-tengah kita memasuki era digital masa kini, yang bisa menampilkan berbagai acara dunia yang ada. Orang tidak lagi berpikir bahwa semua yang diciptakan manusia itu sebenarnya datangnya dari Allah sendiri. Mereka lalu mengesampingkan Allah dari kehidupan mereka dan menjadikan pola pikir mereka, menjadikan kehidupan mereka sebagai yang utama dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu selaku orang-orang Kristen anggota gereja, bahkan lebih dari itu selaku anak-anak Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua tentu tidak ingin untuk menjadi seperti orang-orang yang saya uraikan tadi. Kita tidak ingin meninggalkan keimanan kita tentang Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat hidup itu dengan sia-sia dalam kehidupan kita semua. Tapi kita ingin untuk menumbuhkannya di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu, saudara-saudara. Bukankah sejak kecil kita sudah dibimbing untuk memahami akan hal itu? Mulai dari keluarga dan rumah tangga kita. Dibimbing oleh ayah dan ibu kita. Dibimbing oleh oma dan opa kita. Bahkan dibimbing dalam pembinaan gerejawi dari waktu ke waktu. Bukankah pengakuan kita tentang Kristus itu sudah menjadi darah daging kita dari waktu ke waktu dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tujuannya adalah supaya pengakuan yang kita wujudkan itu atau yang kita miliki itu tidak akan pernah luntur dan hilang
dari kehidupan kita. Hal seperti inilah yang mau diperjelas kepada kita oleh Yohanes dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara. Pertama Yohanes 5 pada ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima dengan tema iman mengalahkan dunia. Melalui tema ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan dan memahami beberapa hal yang perlu kita miliki dan kita jalani dalam kehidupan keseharian kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita perlu mengkaji ulang seberapa jauh pengakuan yang kita buat setiap saat itu kita ungkapkan dalam ketulusan dan keikhlasan kita dari waktu ke waktu. Kenapa begitu? Sebab semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah karena rancangan Allah yang begitu luar biasa, yang tidak mampu terpikirkan oleh akal pikiran kita, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Rancangan Allah itu sebenarnya membuat kita semua untuk menghadapi kemuliaan Allah yang dipersiapkan buat kita untuk menerima keselamatan dalam rumah Bapa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-29 pada ayatnya yang ke-11. Dengan demikian, hal yang pertama yang harus kita sadari dan miliki, yang mau diungkapkan oleh Yohanes bagi kita, adalah iman kita. Ketika kita berbicara tentang iman, saudara-saudara, berarti kita berbicara tentang sebuah pengakuan kita tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita semua. Dan Yohanes mau katakan buat kita pada ayatnya yang pertama dari pasal 5 itu, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudara, hal itu bukan karena keluar dari pemahaman kita sebagai manusia terhadap Dia. Tapi sebenarnya itu adalah campur tangan Allah Bapa sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk mengungkapkan pengakuan tadi, saudara-saudara. Masih ingatkah cerita tentang Simon Petrus? Ketika ia bersama-sama dengan Petrus dan murid-murid yang lain dalam perjalanan di Kaisaria Filipi, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kata kamu, siapakah aku?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias yang dari Allah."
Sebuah pengakuan yang dikatakan tadi bukan keluar dari pemahaman iman yang kokoh oleh Petrus. Tapi Yesus katakan buat dia, berbahagialah kamu hai Simon. Karena bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Itu yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita bicara tentang iman, maka iman itu harus keluar dari ketulusan hati kita yang paling dalam. Penghayatan kita yang sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah saudara-saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mau meminjam sebuah perkataan dari penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 11. Pada ayat yang ke-6 dia katakan, orang tidak akan memiliki iman yang benar ketika ia tidak menyadari, dia tidak mengaku bahwa Allah ada baginya. Orang baru bisa memiliki iman yang kokoh di dalam dirinya ketika ia mau mengaku bahwa Allah ada dan Allah selalu menyertainya di sepanjang hari hidup ini. Ini yang perlu buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kadangkala bertemu dengan persoalan-persoalan kehidupan nyata kita dari waktu ke waktu termasuk COVID-19 ini. Acap kali kita meragukan kehadiran Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes secara tegas dalam ayat yang pertama bacaan kita tadi mau mengingatkan kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Artinya bahwa ketika kita mengaku Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memiliki pengharapan-pengharapan baru di dalam Tuhan. Bahwa dengan keyakinan itu kita diangkat menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan. Yang harus siap untuk menjadi partner kerja Allah yang setia. Sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Allah Bapanya di sorga. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau ini yang kita lakukan dalam penghayatan yang sungguh tadi, maka Yohanes katakan, kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia ini. Sekali lagi, ketika kita memiliki pemahaman penghayatan bahwa Kristus itu berasal dari Allah, maka dengan
keyakinan kita itu, kita dimampukan untuk mengalahkan kehidupan duniawi yang ada pada diri kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang disebut tadi oleh Yohanes, kita mengalahkan dunia ini. Hal yang kedua mau dikatakan Yohanes buat kita dalam bacaan itu adalah kasih. Kasih adalah perintah dan tuntutan hidup yang Allah inginkan dari kita semua, saudara-saudara. Dalam Matius pasal 22, 37 sampai dengan 39, Tuhan Yesus pun sudah mengingatkan kita semua. Bagaimana kita harus melakukan kasih itu di dalam hari-hari hidup kita. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya, seluruh kehidupan kita harus kita gunakan untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah bagaimana? Yohanes pun mau mengatakan kita dalam bacaan kita tadi. Mengasihi Allah berarti menuruti dan melakukan perintah-perintah, ajaran-ajaran, dan ketentuan-ketentuan hidup yang Allah berikan kepada kita semua melalui firman-Nya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mengasihi Allah berarti siap untuk berkorban di tengah-tengah kenyataan hidup yang ada. Mengasihi Allah berarti siap untuk menjadi atau membuat saudara-saudara kita sebagai sahabat-sahabat kita yang patut dikasihani. Mengasihi Allah berarti hidup kita harus menjadi utuh, sempurna, tidak membeda-bedakan siapakah dia yang harus kita kasihi, kita layani dalam hidup kita, saudara-saudara. Ini penting Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena acap kali kita mengasihi dengan perhitungan untung rugi, saudara-saudara. Kita mengasihi supaya kita dikasihi. Kita memberi supaya kita diberi. Padahal dikatakan tadi bahwa Yesus menginginkan kasih yang ada pada kita itu utuh, sempurna, sebagaimana Dia melakukannya terhadap Allah Bapanya di sorga dan terhadap manusia secara menyeluruh di dunia ini, saudara-saudara. Ia rela mati dan bangkit buat kita. Sebuah ungkapan kasih yang tidak mampu kita lakukan dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kasih tanpa balas jasa. Siap untuk memberikan segala-galanya buat orang lain. Dan dengan kasih kepada Allah itu, Yesus menuntut kita pun mengasihi sesama kita.
membuat kita jauh dari perselisihan dan pertengkaran serta perpecahan. Tetapi sebaliknya membuat kita harus lebih mengakrabkan diri, berada di dalam sebuah community, sebuah persekutuan yang tidak dapat dikalahkan atau dirusakkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kasih yang seperti itulah yang Tuhan Yesus tuntut dari kita semua, Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus kasihi. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang mau dikatakan buat kita semua adalah dunia. Bagi Yohanes, dunia yang dimaksud dalam suratnya ini bukan dunia dalam pengertian bumi atau kosmos, di mana tumbuhan, binatang, dan manusia berada. Tapi dunia di mana sikap dan tingkah laku manusia itu diungkapkan dari waktu ke waktu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tadi saya sudah katakan bahwa acap kali dunia ini dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran egoisme, pementingan diri sendiri, dan karena itu menolak Allah dalam hidup mereka. Kadangkala manusia itu memiliki sesuatu untuk dinikmati oleh pribadi, keluarga, suku, ras, golongan, agama, sendiri-sendiri, dan tidak mempedulikan orang lain. Kadangkala manusia yang berada di dunia ini karena kepentingan pribadinya dia harus mengorbankan orang lain dalam segala segi kehidupan yang ada. Entah itu jabatan, kedudukan, entah itu dalam usaha dan sebagainya. Pola pikir egoistis dan pementingan diri sendiri merupakan Allah di samping Yesus Kristus yang sering membuat orang lalu menolak Kristus dalam hidupnya karena dianggap menghalangi apa yang diinginkan olehnya sendiri, menciptakan kebahagiaan dirinya sendiri dan membuat dirinya sendiri penuh dengan kehidupan material yang berlebihan tanpa mengasihi orang yang ada di sekitarnya. Itulah dunia kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dunia yang penuh dengan koruptor, dunia yang penuh dengan pembunuhan, perkelahian, pemerkosaan, penggunaan narkoba dan sebagainya yang dapat membuat manusia itu menyenangkan hatinya sendiri dan melupakan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tapi Yohanes mau katakan buat kita,
Dunia seperti itu bukan milik kita, saudara-saudara. Dunia kita adalah dunia di mana Yesus berkarya dalam hidup kita. Dunia di mana iman kita itu tumbuh berkembang di dalam Kristus. Dunia di mana kasih Allah itu nampak mengiringi perjalanan hidup kita semua. Dan hanya dengan dunia seperti itulah dikatakan oleh Yohanes, kita dapat memenangkan hidup kita semua dari dunia yang jahat, saudara-saudara. Semoga ini berarti buat kita semua. Semoga kita tidak akan pernah melupakan bahwa Kristus itulah Allah satu-satunya bagi hidup kita. Semoga Kristus tidak akan pernah berpisah dari kehidupan kita. Tapi semakin kita mencari Dia, semakin hidup kita dipasrahkan kepadanya. Supaya ada komunikasi, ada hubungan yang intim, ada persekutuan yang erat antara kita dengan Allah yang adalah keselamatan kita semua. Sehingga di dalamnya kita akan diantar menuju pada keselamatan dalam rumah Bapa yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 259. Kita masuk dalam doa syafaat kita, saudara-saudara, dan akan kita akhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami satu-satunya. Sekalipun dunia ini memperbincangkan, mempersoalkan, memperdebatkan, bahkan menolak Engkau. Tapi tanamkan di dalam diri kami semua bahwa pada kami hanya ada satu Allah, yaitu Allah di dalam Kristus Tuhan. Jangan tinggalkan hati kami, pikiran kami melayang jauh, berangan-angan
untuk menggapai hari esok yang lebih baik dalam kehidupan kami. Menurut pemikiran manusiawi kami semua. Tapi bimbinglah kami untuk selalu meyakini hidup kami ada di dalam tangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat hidup kami. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Engkau tahu apa yang kami butuhkan sebagai keluarga dan rumah tangga, sebagai ayah dan ibu, dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga kami semua, mempersiapkan masa depan anak-anak kami semua. Engkau tahu kekurangan dan kelebihan kami semua. Dan bahkan acap kali dalam kekurangan-kekurangan hidup yang kami alami, membuat kami menjadi bimbang dan ragu terhadap kasih Allah itu di dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Yakinkan kami akan firman-Mu, bahwa semua yang kami dambakan di dalam hidup ini akan diberikan Tuhan kepada kami. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah permintaan Tuhan Yesus dari kami semua. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Dalam suasana di mana COVID-19 ini belum selesai, beban-beban pergumulan rumah tangga kami semakin berat. Kadangkala pikiran-pikiran kami sebagai ayah ibu menjadi buntu untuk memikirkan apa yang harus kami persiapkan lagi ke hari esok. Tapi Tuhan, terima kasih bahwa di dalam jaminan Tuhan sendiri, di dalam jaminan kasih Allah tadilah kami boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk melangkah di tengah pergumulan hidup ini. Dan Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan doa-doa kami berlalu begitu saja. Tapi Tuhan selalu menjawab kami. Tuhan selalu mendengar kami dalam teriak jiwa hidup kami yang naik ke hadirat Bapa sendiri. Ketika kami duduk di rumah, ketika kami melangkah keluar mencari nafkah kehidupan sebagai seorang suami dan ayah, ketika kami mempersiapkan segala sesuatu sebagai ibu rumah tangga demi kehidupan anak-anak dan suami, topanglah kami semua Tuhan, bahwa di samping kami kesetiaan Tuhan untuk mendampingi kami begitu nyata, yang membuat hidup ini penuh sukacita dan bahagia. Jauhkan kami semua dari berbagai penyakit yang dapat menakutkan kami. Bahkan jauhkan kami dari berbagai persoalan yang dapat menghalangi perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu.
Bimbinglah kami Tuhan. Peganglah tangan kami dan arahkan kami menurut langkah-langkah kasih setia Tuhan. Yakinkan kami bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berkekurangan dan tidak akan pernah berakhir dari hidup kami. Tetapi sebaliknya, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu selalu baru di setiap pagi, dikala kami bangun pagi dari hari ke hari. Kasih setia Tuhan yang indah itu, biarlah kami jawab dalam kepasrahan hidup kami yang utuh lewat doa dan permohonan kami, ungkapan syukur kami yang selalu naik ke hadirat Bapa sendiri. Kami harus bersyukur atas partisipasi saudara-saudara kami yang boleh menjamin kelancaran peribadahan kami yang kami lakukan secara online. Saudara-saudara kami yang dalam talenta mereka sebagai pemain musik, pemandu lagu. Saudara-saudara kami dalam talenta-talenta mereka sebagai pengatur dan pengurus sound system, bahkan multimedia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang mengerti apa yang merupakan dambaan hidup mereka. Jawablah itu bagi mereka, supaya hidup mereka berarti di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur dan terima kasih akan mereka selalu panjatkan ke hadirat Bapa. Karena semua yang mereka dambakan itu dijawab demi kebahagiaan hidup mereka semua. Kami menyerahkan kehidupan, pelayanan kami semua yang kami lakukan di malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus pun ada bersama-sama dengan kami, mendengar dan merestui kami semua. Menjadikan ibadah kami ini sebagai sebuah puji-pujian yang harum semerbak di hadirat Bapa. Dan biarlah usai ibadah ini, di saat kami memasuki peraduan kami masing-masing, berikan ketenangan tidur yang nyenyak buat kami semua. Supaya kekuatan fisik dan kekuatan iman yang baru boleh kami miliki lagi untuk memasuki hari yang baru dalam pelaksanaan tugas dan kerja kami setiap saat. Kami berdoa untuk semua umat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12 yang sementara mengikuti ibadah ini. Berkati apalah kiranya mereka Tuhan, sesuai dengan kemurahan Allah atas semua yang mereka panjatkan dan mereka bawa ke hadapan Bapa yang Maha Kasih. Suasana sukacita yang mereka alami
jadikan itu sebagai penambah wawasan beriman mereka, bahwa Tuhan selalu mendampingi mereka. Suasana duka cita yang mungkin dialami, jadikan itu bagi mereka sebagai sebuah hal yang mau mengingatkan mereka semua bahwa hidup itu tidak selamanya penuh dengan kesenangan, ketenangan. Tetapi ada silih berganti perjalanan hidup itu yang diwarnai dengan persoalan-persoalan tadi. Tapi semuanya itu ada di dalam pimpinan Tuhan yang memberikan kepada kami hidup yang berharga dalam pandangan mata Allah sendiri. Terima kasih Bapak. Jauh dari kesempurnaan doa kami ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menambahkan dan menyempurnakannya bagi kehidupan jasmani dan beriman kami lewat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kami semua demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan. Dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu memberkati kita, oleh karenanya kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Oh
dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur sudah diberikan berkat yang senantiasa mencukupkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami untuk juga menjadi berkat bagi sekitar kami, khususnya bagi gerejamu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gerejamu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mohon kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari Rabu 17 Februari 2021. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Warta jemaat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kuatkanlah imanmu dalam menghadapi hari-hari di depan. Senantiasalah berdoa agar hati kita dipenuhi dengan damai dan sukacita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 256.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama presbiter dan pelayan firman, serta teman-teman yang mendukung kebaktian pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat dari sektor 1 sampai sektor 12 pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.